Hai Gapi Lovers, jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke teman-teman, kira-kira di tahun 2021 ini Gapi apa yang masih banyak sekali diminati sama pemula dan breeder ya teman-teman ya. Kita akan coba bahas tentang beberapa jenis ikan gapi yang diminati di tahun 2021 berdasarkan pengamatan kami di media sosial dan di offline ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa jenis gapi yang memang sangat diminati. Kenapa sangat diminatinya? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sebutkan 5 jenis gapi ya. 5 jenis gapi ini masih sangat diminati dan harga jualnya pun masih cukup stabil ya teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Dukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk berlangganan agar kita lebih semangat untuk membuat videonya ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komen serta like apabila teman-teman suka dengan video ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman ya. Semoga diberikan kesehatan selalu dan lancar rezekinya. Oke teman-teman, beberapa waktu kemarin kita sudah melakukan survei dan melakukan sedikit pengamatan ya teman-teman ya di media sosial tentang gapi apa saja yang diminati di tahun 2021 nih teman-teman nih. Jadi menurut kami ada beberapa ikan gapi yang ternyata itu masih memiliki banyak peminat meskipun jenis gapi ini sebenarnya sudah cukup lama ya teman-teman ya. Jadi bukan dari strain yang baru tapi masih memiliki peminat yang luar biasa nih teman-teman nih. Jadi menurut pengamatan yang kami lakukan kemarin itu ada 5 jenis ya teman-teman ya. 5 jenis gapi yang sangat diminati, bahkan sampai di tahun 2021 ini masih sangat oke nih dari segi harganya maupun permintaannya. Nah, jenis gapi apa saja yang sangat diminati ini? Yang pertama adalah dari jenis solid ya teman-teman ya, dari gapi jenis Black Moscow. Nah, ini teman-teman nih pasti pada tahu nih gapi jenis Black Moscow ataupun full black ya. Gapi yang memiliki warna hitam polos di seluruh tubuhnya ya teman-teman ya. Secara keseluruhan warnanya hitam. Nah, kenapa gapi ini masuk dalam gapi yang sangat diminati di tahun 2021 ini teman-teman nih? Untuk gapi Black Moscow ini seperti kita ketahui ya teman-teman ya, adalah gapi yang seringkali menjuarai kelas kontes solid ya teman-teman ya. Jadi bagi breeder-breeder pemula maupun teman-teman yang baru masuk dalam hobi budidaya ikan gapi ini, itu sangat menguntungkan sekali apabila kita membreeding ikan jenis Black Moscow ini teman-teman nih, karena permintaannya yang cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, bagi yang breeder pemula ataupun yang baru hobi di ikan gapi ini, saya sarankan untuk memilih yang jenis ekornya delta ya teman-teman ya. Apabila ingin mempunyai koleksi jenis Black Moscow ini, jangan tanggung-tanggung. Jangan memilih yang kualitasnya agak di bawah, karena nanti Black Moscow ini salah satu jenis yang sangat mudah sekali untuk dikembangbiakan ya teman-teman ya.
apabila kita mempunyai kualitas yang kurang baik lalu kita breed dan hasilnya melimpah banyak sekali, nanti kita sendiri akan kebingungan nih. Nah, tempatnya juga banyak makan tempat ya, penuh, terus untuk dari kualitasnya kurang, kita jualnya juga agak susah teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk membeli yang bagus sekalian teman-teman nih, yang ekornya delta. Kenapa yang bagus sekalian? Karena apabila kita berhasil untuk membreed dan menggandakan menjadi lebih banyak lagi, dan dengan mempunyai ekor yang delta yang cukup bagus, keuntungannya adalah kita akan mudah sekali untuk menjualnya ke pasaran ya. Untuk dilempar ke pasaran akan sangat mudah. Dan yang kedua adalah kita bisa mengikuti kontes karena ikan kita sudah masuk ke kriteria kontes atau lomba ikan gapi ya teman-teman ya. Dan keuntungan satu lagi nih, apabila kita menang di situ atau dapat nominasi ataupun juara 1, 2, 3 lah ya, itu nanti otomatis nih permintaan dari pasar akan bertambah ya teman-teman ya. Karena kita bisa memenangkan kontesnya. Nah itu kenapa Black Moscow saya pilih untuk menjadi gapi yang masih sangat diminati di tahun 2021 ini teman-teman. Dan permintaannya sangat cukup bagus ya, sangat menjanjikan. Bagi breeder pemula juga sangat menguntungkan sekali nih teman-teman. Jadi kita bisa membeli sepasang ataupun 2 pasang ya. Saya sarankan sih untuk membeli 2 pasang dari Black Moscow ini dari farm yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan kawin dari jantan dari farm satunya ke betina yang satunya untuk menghindari inbreeding ya teman-teman ya. Itu akan hasilnya akan lebih bagus. Nah untuk yang jenis keduanya sendiri adalah masih di kelas yang sama ya teman-teman ya, di kelas solid. Jenis yang kedua adalah sky blue ya teman-teman ya, atau topaz. Ini menarik juga nih, ini dari jenis solid tetapi mata merah teman-teman ya, seperti kita ketahui. Untuk gapi sky blue ini juga masih sangat diminati di tahun 2021 teman-teman, karena dia juga langganan juara juga. Sering juara juga, mempunyai jenis ekor delta juga. Untuk tips-tipsnya sebenarnya hampir sama ya teman-teman ya dengan Black Moscow tadi. Bagi breeder pemula maupun penghobi yang baru mulai di bisnis gapi ini, saya sarankan untuk membeli yang kualitas ekor delta sekalian ya teman-teman ya. Jangan di yang kualitas yang agak bawah tuh, yang warnanya agak pucat, birunya kurang kelihatan ya teman-teman ya. Terus dari formnya kurang bagus, itu nanti sama efeknya. Jadi kita breeding perbanyak dan jualnya malah susah ya teman-teman ya. Jadi belilah gapi dengan kualitas yang bagus ya teman-teman ya, dengan harga yang sedikit agak lumayan. Nah untuk topaz ini karena matanya merah jenis albino, jadi sedikit membutuhkan perawatan dan perhatian. Apakah susah untuk breedingnya jenis topaz ini teman-teman ya? Sebenarnya kalau menurut pengalaman kami, teman-teman coba breed lalu perhatikan perbedaannya apa. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya untuk jenis gapi albino ini. Kalau menurut kami yang kita coba tuh rata-rata hampir sama nih teman-teman nih untuk perawatannya. Jadi ada yang bilang susah atau gimana itu kita juga kurang paham ya teman-teman. Bukan maksudnya ini. Menurut kami untuk AFR juga itu di kita lakukan pengamatan juga, perawatannya kurang lebih hampir sama teman-teman. Tapi di sini harus dicatat juga kita melakukan breedingnya di indoor ya teman-teman ya. Kalau untuk di outdoor kita belum pernah coba untuk jenis sky blue ini. Nah kita pernah lakukan di indoor untuk AFR dan
sky blue dan tidak terjadi perbedaan perawatan ya teman-teman ya, hampir sama dan hasilnya juga cukup bagus, melimpah. Jadi menurut kami sistem atau cara breedingnya tetap sama ya teman-teman ya, perlakuannya. Nah, untuk Guppy Sky Blue ini juga langganan masuk di kelas juara ya teman-teman ya. Jadi sama kayak Black Moscow, wajib dimiliki dan peminatnya masih sangat banyak di tahun 2021 nih teman-teman nih. Jadi patut atau pantas dikoleksi ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga nih teman-teman nih, yang ketiga masih dari jenis yang Delta tetapi memiliki dua warna nih teman-teman, yaitu Guppy jenis HB White nih. Alasan dari kenapa saya memilih jenis Guppy HB White ini adalah HB White ini adalah salah satu perwakilan dari kelas Tuxedo ya teman-teman ya, atau kelas bicolor, yaitu mempunyai dua warna. Di kelas Tuxedo sendiri sebenarnya ada HB Blue, HB Red, HB Yellow juga, pastel dan lain-lainnya. Tetapi ini yang perlu dicatat nih teman-teman nih, HB White dengan ekor Delta itu sering sekali langganan juara di kontes. Nah itu kenapa alasannya ini menjadi pertimbangan yang sangat bagus bagi breeder pemula ataupun teman-teman yang lain untuk membreed jenis HB White ini teman-teman ya. Pesannya juga sama dari kami, yaitu breedlah yang mempunyai kualitas bagus sekalian teman-teman ya, yang ekornya Delta, yang putihnya bersih, badannya setengah hitam ya, half black ya, half black white. Nah itu adalah dari jenis Tuxedo yang langganan juara di kelas kontes Tuxedo atau bicolor teman-teman ya. Untuk permintaannya sendiri sangat menjanjikan juga, masih sangat menggiurkan. Dengan jenis ekor Delta sangat menarik sekali jenis ikan Guppy ini teman-teman nih. Jadi pantas sekali atau patut dikoleksi bagi breeder-breeder atau teman-teman semua yang suka dengan jenis Tuxedo. Keunggulannya sama, kita bisa mengikuti di kelas kontesnya dan memiliki keunggulan yaitu di spesial kelasnya, yaitu di kelas bicolor atau kelas Tuxedo. Untuk perawatannya jenis HB White ini juga nggak jauh beda, hampir sama dengan Guppy-Guppy yang lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah di HB White ini kita dulu pernah nge-breed juga ya teman-teman ya. Jadi tingkat sortirnya harus sangat ketat sekali teman-teman. Jadi apabila teman-teman mempunyai anakan keturunan yang kurang bagus, lebih baik dipinggirkan dan jangan dijadikan indukan ya teman-teman ya. Jadi pilihlah indukan yang terbaik dari keturunannya, dari anaknya, dan lakukan seleksi breeding secara ketat untuk jenis HB White ini, karena hasilnya juga akan maksimal teman-teman. Nah itu tadi yang ketiga dari jenis Tuxedo atau HB White ya teman-teman ya. Dari jenis atau dari kelas yang lainnya ada nih yang nomor 4 nih, yaitu dari kelas Half Moon. Itu kita memilih dari Blue Dragon ya teman-teman ya. Nah seperti yang kita ketahui, Blue Dragon atau kelas Dragon ini jenis Dragon ini sering kali menjuarai di kelas Half Moon teman-teman, yang ekornya bulat besar, dorsalnya tegap ya teman-teman ya. Ini langganan juara juga jenis Dragon ini di kelas Half Moon. Nah ini spesial kelas juga. Jadi bagi breeder-breeder yang suka atau minat sekali dengan jenis Half Moon, Guppy Dragon ini menjadi salah satu pilihan untuk di breeding di farm teman-teman ya. Alasan pertimbangan pemilihan dari Blue Dragon ini adalah harganya yang sangat kuat sekali teman-teman ya. Jadi saya di sini tidak memilih untuk yang jenis Red Dragonnya, tapi yang memilih dari jenis yang Blue Dragon. Untuk Red Dragon dan Blue Dragon sendiri sebenarnya hampir sama teman-teman ya.
dari jenis dragon dan dari satu keturunan juga. Tetapi untuk yang jenis Blue Dragon ini sangat menarik sekali ya warnanya teman-teman ya. Jadi birunya sangat menyala, warnanya terang sekali, dan apabila memiliki form yang sangat bagus, yang sempurna, kita pasti akan mudah sekali untuk juara di kelas ini teman-teman ya. Jadi pesaingnya juga tidak terlalu banyak. Untuk pesaingnya sendiri biasanya dari jenis mosaik, terus ivory mungkin ya. Ivory masuk kelas half moon juga kayaknya. Nah itu Blue Dragon sendiri ini mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai daya jual ekspor ke luar negeri yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Sangat diminati sama bule-bule yang ada di luar sana. Jadi bagi breeder-breeder pemula ataupun teman-teman untuk jenis half moon di tahun 2021 ini masih sangat diminati dan harganya masih sangat kuat untuk jenis Blue Dragon ya. Untuk kontes juga langganan sih, sering juara juga untuk jenis dragon ini. Jadi Blue Dragon adalah pilihan yang bagus untuk di breed maupun dijadikan koleksi di farm teman-teman sekalian. Sarannya masih sama, yaitu pilihlah form pada saat beli ini teman-teman ya. Beli indukan, pilihlah form yang bagus untuk jenis Blue Dragon ini, dan disarankan untuk membeli yang usianya sekitar 4 bulan ke atas teman-teman ya. Jadi yang sudah indukan, yang bentuk formnya sudah selesai ya, sudah sempurna, itu baru kita beli. Jadi jangan beli Blue Dragon yang usianya masih muda, karena disitu dari ekornya, dari dorsalnya itu belum terlihat maksimal. Tetapi apabila teman-teman ingin membeli di usia yang muda, sebenarnya masih bisa di usia 2 bulan, 2 bulan setengah ya teman-teman ya. Di sini ada nih contohnya nih, anakan Blue Dragon nih. Dari sekian banyak jantan yang ada di sini nih, ada beberapa yang dari formnya sendiri sudah terlihat teman-teman ya, di usia yang 2 bulan, ini 2 bulan ini, itu dia sudah lebar, sudah ekornya sudah half moon teman-teman, udah setengah lingkaran. Jadi yang half moon seperti ini nih yang kita sortir dan dijadikan indukan. Kalau teman-teman main ke farm mau beli Blue Dragon nih, ke farm yang lain ya, misalkan mau kemana, nah kita lihat, kita pilih yang ekornya paling bulat dan bentuk dorsalnya yang tegak, itu yang kita beli teman-teman ya. Jadi pilihlah dengan ketat untuk yang di usia 2 bulan. Nah untuk yang di usia dewasa sebenarnya udah terlihat ya secara langsung nih, kasat mata kelihatan karena formnya sudah sempurna sekali. Nah untuk Blue Dragon ini juga sangat mudah perawatannya teman-teman ya. Perawatannya tidak susah seperti api biasa. Kita sudah mengkoleksi Blue Dragon ini sekitar 3 tahunan ya teman-teman ya, dan masih oke. Permintaannya juga masih bagus, harganya sangat stabil dan sangat kuat sekali untuk jenis Blue Dragon ya teman-teman. Jadi di saat ada jenis lain, ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan jenis lain ya teman-teman ya. Misalkan begini, ada contoh jenis A ini harganya melambung jutaan tinggi, lalu tiba-tiba setengah tahun atau 1 tahun kemudian dia jatuh ke bawah dengan harga yang tadinya sangat tinggi jadi murah. Nah untuk Gapi Blue Dragon ini sendiri harganya stabil kalau menurut saya teman-teman ya. Harganya tidak naik tidak turun, jadi dia stabil dan sangat kuat sekali teman-teman. Apabila kita memiliki form yang sangat bagus, kita upload di media sosial, harganya pun juga bagus karena jenis ini nggak banyak yang ngebreed ya teman-teman ya, untuk yang formnya yang bagus ini. Nah itu tadi adalah dari jenis Gapi half moonnya teman-teman ya. Kita menyarankan untuk Blue Dragon karena di tahun 2021 ini masih sangat kuat sekali harganya dan masih sering juara juga di kelas kontes. Nah untuk yang kelimanya
kita akan memilih dari jenis yang corak teman-teman ya. Jadi tadi kan udah ada dari kelas solid ya, 2, 1 dari Tuxedo Half Moon dan 1 lagi dari kelas corak. Nah, untuk kelas corak kita merekomendasikan dari jenis bluegrass ya teman-teman ya. Nah, bluegrass ini juga langganan juara juga di kelas kontesnya. Jadi di tahun 2021 ini banyak sekali diadakan kontes seperti kemarin di Jakarta dan di Cimahi juga ya. Itu peminatnya juga luar biasa. Ini semoga sukses nanti acaranya. Jenis bluegrass ini di kelas corak ini juga salah satu jenis yang diunggulkan ya, karena memiliki corak warna yang bagus sekali serta dorsalnya yang tegap ke atas, sangat bagus sekali untuk dikoleksi maupun dibreed di farm teman-teman sekalian ya. Nah, untuk jenis bluegrass ini kita juga lakukan breed di Titan Guppy ini. Nah, untuk keunikannya sendiri, jenis bluegrass ini tergolong ikan yang cukup pemalu ya teman-teman ya. Jadi apabila dia kurang nyaman atau stres itu warnanya pucat ya teman-teman ya. Jadi warnanya akan pudar. Jadi seperti ikan, kalau teman-teman pernah piara ataupun hobi dari ikan cupang slayer ya, saat dia pucat itu warnanya akan hilang ya. Jadi warna metaliknya itu akan pudar dan menjadi coklat seperti itu. Nah, jenis bluegrass itu salah satu yang ikan yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi warnanya bisa pudar di saat dia stres ataupun ini, jadi sangat pucat sekali. Untuk perawatan dari jenis bluegrass sendiri ini sama, hampir sama dengan guppy-guppy yang lain. Ini merupakan jenis dari guppy yang mata hitam dan bukan albino ya. Meskipun ada yang albinonya, tapi jarang sekali untuk di breed ataupun diperlombakan teman-teman. Biasanya yang diikutkan di lomba itu adalah yang bluegrass yang biasa, yang matanya nggak merah gitu. Nah, bluegrass ini untuk dari harganya juga masih sangat kuat karena memiliki penampilan yang sangat menarik, yaitu biru metalik dan ekor lebar. Untuk kriteria ekornya sendiri juga usahakan untuk membeli atau mengkoleksi dari jenis yang delta, meskipun dari bluegrass sendiri ini untuk yang deltanya cukup susah ya untuk didapatkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mampu atau tidak bisa untuk mendapatkan yang ekor delta, pilihlah yang dari big tail ya teman-teman ya, yang ekornya lebar dan dorsalnya tegap ya. Tegak itu saya rasa cukup untuk dikoleksi di farm dan mempunyai daya jual yang cukup bagus di tahun 2021 nih teman-teman nih. Sebenarnya untuk di kelas corak ini banyak juga ya teman-teman ya, seperti ada redless, ada cobra juga ya, dari albino yellow cobra juga ada, masih banyak. Tapi untuk kelas coraknya kita pilih dari bluegrass teman-teman. Ini langganan juara juga, sering memenangkan kontes, dan menurut pengamatan kami para hobi pemula itu kalau melihat bluegrass itu suka. Jadi bagi breeder-breeder pemula wajib untuk mengkoleksi dari jenis bluegrass ini, karena di tahun 2021 masih sangat kuat dari sisi harganya maupun permintaannya. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 jenis guppy yang masih sangat diminati di tahun 2021, meskipun bukan dari jenis baru ya, bukan new strain ya, dari jenis yang sudah cukup lama tapi memiliki daya beli yang cukup bagus, permintaan pasar yang cukup bagus, karena salah satu di antara mereka, bukan salah satu itu langganan juara seperti Black Moscow itu. Jadi yang sudah saya pilih tadi itu langganan juara, makanya banyak dicari orang. Jadi wajib dikoleksi bagi breeder-breeder pemula yang
mau menambah koleksinya ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari kami tentang Gapi 2021. Simak terus video kami yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Ambil sisi positifnya dan buang yang jelek-jeleknya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung video kami. Simak terus video yang lainnya juga. Sampai jumpa.